Alumni bicara, open your mind. 3, 2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat datang di podcast Alumni Bicara Open Your Mind. Jadi ini dari unit kegiatan mahasiswa Karate Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ya, oke. Jadi di sini kita mau bicara-bicara santai-santai, sharing lah sesama mahasiswa dari PNUP. Tapi sebelumnya itu kita harus kenalan dulu. Kita mulai dari sebelah kiri. Silahkan. Saya Angelita Permatasari di UKM sekarang menjabat sebagai koordinator dewan. Koordinator dewan. Dipanggil apa? Biasa? Kalau di UKM sih biasanya dipanggil Angelita. Angel, malaikat. Angelita dia ya, Kak Angelita. Kalau yang di tengah? Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Anugrah Dikusuma. Kalau di UKM itu biasa dipanggil Ikip. Atau Reski ya. Ikip. Iya, Ikip. Di mana asal usulnya Ikip? Saya enggak tahu juga, teman-teman panggil Ikip itu mulai panggilan dari kecil. Dari sampai di mahasiswa. Nah, sampai di mahasiswa. Jadi panggil Ikip di. Oke. Jadi jabatan saya di UKM itu sebagai anggota Departemen Kaderisasi. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa koordinator bidang kaderisasi tidak bisa hadir pada malam hari ini. Jadi dia mandatkan kepada saya. Oke. Jadi dari Departemen Kaderisasi. Oke. Ikip. Sebelah kanan mungkin saya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Putri. Biasa bisa dipanggil Nisa, bisa dipanggil Nabila, dari jurusan akuntansi angkatan 2018. Angkatan 2018. Biasa dipanggil apa, Anissa? Nama Nisa, yang akrabnya. Nisa Nabila. Oke. Nisa berarti Nisa bisa. Nabila. Oke, Nisa. Tadi ini kan angkatan 2018, kalau yang di tengah angkatan 2018. kalau Angelita 2017. Oh, oke. Berarti ini semester 7. Ini semester 5. Oke. Ya, jadi ya sudah perkenalan diri. Sekarang kita langsung saja masuk nih. Karena ini dari UKM Karate PNUP. Sebelumnya bisa dijelaskan atau di sharing lah, UKM Karate PNUP itu apa, sejarahnya, kapan berdiri, siapa? Baik, dari saya. Jadi UKM Karate di Politeknik Negeri Ujung Pandang itu adalah organisasi yang mewadahi mahasiswa PNUP yang memiliki minat dan bakat di bidang karate. Ya. Jadi karate ini kan salah satu bela diri. Kalau di PNUP itu selain karate ada juga bela diri lainnya. Ada seperti taekwondo, tarung derajat. Oh iya. Itu memang kalau di PNUP itu UKM bela dirinya tuh berpisah-pisah sesuai bidangnya. Iya. Tidak, memang bukan satu, misalnya UKM bela diri banyak, ada karate lah, taekwondo. Itu memang dia berdiri sendiri. Kalau UKM karate kapan berdiri? Kapan diresmikan? Dia sebenarnya officially-nya dia tanggal 20 Januari 2017. Oh ya, berarti masih baru. Iya, Oh ya, mau menuju ke 4 tahun. 4 tahun. Oh, jadi ini termasuk salah satu UKM yang baru di PNUP. Paling muda. Paling muda. Salah satu yang paling muda. UKM karatenya yang paling muda. Oke, jadi selanjutnya kalau di karate sendiri, yang membedakan UKM bela diri tuh kan selain bela dirinya tuh pasti ada berbeda-beda tujuannya. Kalau di UKM karate apa sih visinya atau visinya saja lah UKM karate? Visinya itu terbinanya mahasiswa organisatoris dan karateka yang berkualitas berdasarkan sumpah karate serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, sangat bagus. Jadi selain bisa menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat karate, itu juga sebagai wadah untuk berorganisasi ya. Oh ya saya mengerti. Jadi karena sebenarnya itu kan karate kan kalau dulu ya, sebelum kalau kuliah itu kan karate itu kayak kegiatan ekstra dan dia bukan dalam organisasi, tapi di UKM kita dalam berorganisasi. Selanjutnya karena ini kan dalam organisasi ya, di mana itu organisasi pasti tuh ada
pasti yang mengurus. Nah, kita sekarang bicara tentang kepengurusannya UKM Karate. Oke. Mungkin Kak Angelita bisa dijelaskan bagaimana sih struktur kepengurusannya di UKM Karate? Kalau di struktur UKM sendiri itu kami kan yang paling besar itu ada MUBAS. MUBAS, ya. Keputusan terbesarnya. Ya, ya. Nah, di bawahnya itu ada pembina kita. Oh, pembina. Pembina kita itu dari Bapak Dr. Pak Jayadi. Pak Jayadi dari jurusan AN, administrasi. Oh, iya ya ya. Administrasi. Nah, di bawahnya itu ada dewan. Ada dewan. Koordinator dewan, dan di bawahnya juga itu ada para PHO-nya juga. Ada. Oh, jadi dia ini MUBAS, ada pembinanya, terus ada dewan, ada baru PHO. Iya, baru PHO. Baru PHO. Jadi dia tuh satu struktur nih, karena kemarin itu kalau yang HMJ itu kan dia, kalau dewan itu beda sama PHO, dia kayak apa berbeda dibilang Iya. berbeda. Di sini dewan mahasiswa, koordinator dan beberapa dewan bidang. Terus ada juga PHO lain juga. Oh, tapi ini satu Iya, Oh, satu. Kalau misalnya dewan mahasiswa tadi, ada berapa orang itu dewan mahasiswanya? Kalau sekarang yang menjabat sebagai dewan itu hanya 3 orang. 3 orang. Oh, termasuk koordinator. Iya. Apa-apa saja tuh yang duanya dia sebagai apa? Kalau di karate sendiri kami tuh kan masih juga kepengurusan yang baru. Ya. Jadi kami juga belum membagi secara khusus kan. Kalau misalkan mungkin di himpunan lain ada biasanya dewan yang mengurus bagian keuangan, khusus administrasi. Nah, sedangkan kalau di UKM ini kita itu masih saling kerjasama saja, kayak saling pembagian kerjasamanya itu masih sama. Masih sama. Jadi semua bisa kayak bisa keuangan, bisa administrasi. Kan ini dewan, dia tupoksinya apa sih sebagai dewan ini? Kenapa harus ada dewan begitu di UKM? Kalau fungsinya dewan di sini kan dia sebagai penasehat. Penasehat. Ya. Penasehat pada pengurus yang baru, untuk bagaimana caranya mereka untuk menjalankan roda kepengurusan selanjutnya seperti itu. Bagaimana kita memberikan masukan kepada mereka seperti itu. Oh, jadi dia tuh sebagai apa ya? Dia sebagai orang yang melihat bagaimana jalannya ini kepengurusan. Oke. Selanjutnya tadi ada kata PHO-nya. Itu PHO-nya bagaimana anunya? Strukturnya PHO-nya. Mungkin bisa ketuanya. Jadi dia itu ada koordinator departemennya masing-masing. Jadi di UKM Karate itu sekarang untuk kepengurusan ini ada 4 departemen. 4 departemen. Iya. Terus yang pertama itu departemen Infokom, kaderisasi, pelatihan, sama kesekretariatan. Oh, ada juga sekretaris sama bendahara umumnya. Iya. Oh, dia tidak ada kayak bidang 1, bidang 2 itu enggak ada. Masih satu tadi Infokom itu apa kepanjangan atau informasi dan komunikasi. Kayak humas Oh, jadi Infokom, kaderisasi, pelatihan dengan kesekretariatan. Oke, menarik. Jadi kalau dilihat dari ini kan masih kepengurusan yang baru. Kalau sampai sekarang itu sudah berapa anggotanya UKM Karate? Pengurusnya maksud saya. Sekitar Yang mengurus 18-an. 18-an. Wow, 18 terbagi tuh dalam beberapa departemen termasuk dewan juga. Ketua. Khusus pengurus. Oh, beda pengurus sama beda anggota. Maksudnya di situ pengurus iya, kalau pengurus itu kalau sekarang kan kalau anggota berarti dia itu angkatan 2020. Oh, yang baru Iya. Ya. Tapi dia kan belum dikaderisasi. Oh, jadi Dikader. ya. Jadi khusus memang pengurus kan sekitar 18-an. Pengurus sekitar 18 tapi anggota sudah Anggota itu lebih yang banyak. paling itu ikut anggota itu yang biasa sering ikut latihan sama Yang kami. sering ikut latihan. Oh ya, jadi belum resmi jadi PHO. belum jadi pengurus. Jadi kalau mau jadi pengurus itu harus melakukan dulu kaderisasi. Saya mau bertanya lagi ke yang di tengah ini sebagai yang paling muda. Sebagai dari departemen kaderisasi. Jadi kalau di UKM kan biasanya kita lihatnya UKM itu sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat, tapi di sini ada juga kaderisasi. Kenapa sih kaderisasi itu penting dalam organisasi? Itu untuk apa untuk kaderisasi? Nah, kalau berbicara masalah kaderisasi, kan kalau berbicara masalah organisasi kan dia meniscayakan sebuah kaderisasi atau yang akan kemudian melanjutkan estafet kepengurusan selanjutnya. Okay. Jadi di unit kegiatan mahasiswa karate itu dia mempunyai beberapa tahap kaderisasi. Nah,
Pertama itu masalah pengawalan ketika mahasiswa baru masuk ke dalam politeknik Ya. pada pelaksanaan PKKMB kan di sana ada pengenalan lembaga. Nah, Ya, kemudian ya. kita bisa mengenalkan bagaimana kemudian UKM karate secara umumnya. Nah, setelah dia masuk menjadi mahasiswa, nah, kemudian ada metode yang dilaksanakan selanjutnya, yaitu sistem pengawalan. Bagaimana kemudian kita mendata beberapa kader atau beberapa mahasiswa yang memang berminat dan mempunyai bakat di bidang karate. Nah, kita ingin mencari semua itu. Dan ketika telah ada datanya, kita akan melakukan sebuah open recruitment. Ya, oke. Open recruitment. Di situ untuk pengurus yang akan jadi pengurus. Iya. Oh, jadi dia harus difilter dulu di Departemen Kaderisasi. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya ini nanti ada mahasiswa baru, nanti harus melalui jadi dia kalau menjadi anggota itu bagaimana? Maksudnya harus di kaderisasi juga dulu. Atau kalau anggota iya. atau ndaji. Kalau jadi anggota itu sebenarnya kalau dia sudah ikut latihan bersama kami itu Ya. kita sudah anggap Sebagai anggota. Nah, cuma ada kemudian yang kita persiapkan untuk melanjutkan kepengurusan. Nah, itulah yang kemudian kita ikutkan kepada proses pengaderan Ya. seperti open recruitment. Ya, Seperti menjadi kadernya UKM Iya, Karate. kadernya UKM. Oh, oke. Kalau berbicara tadi tentang proker, tentang departemen, kan itu departemen itu pasti ada prokernya ya, setiap departemen ada prokernya. Tadi setelah kaderisasi ada pelatihan departemen pelatihan. Iya. Itu apa sih prokernya di departemen pelatihan itu? Kalau untuk di Departemen Pelatihan sendiri itu ada latihan rutin. Latihan rutin itu seperti Ya. apa, Kak? Bagaimana? Dia tuh diadakan di kampus setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh, 3 kali seminggu. Oh iya ya. Cuma kan karena corona, Ya. jadi kita cari tempat di luar untuk khusus hari Sabtu Dan kita latihan. hari Sabtu saja, jadi sekali seminggu semenjak pandemi gitu. Iya. Oh iya, kalau misalnya sebelum pandemi ya, kan 3 kali sehari itu jam berapa? Kan kalau di poli itu kan dari pagi sampai sore, belum lagi yang lab, bengkel. Kalau untuk hari Selasa dan Kamis itu sore jam 4. Jam 4. Sampai jam 6. Oh, jadi itu kayak latihan bersama di semua biar pengurus, biar anggota itu bisa join. Atau kalau dari orang luar mungkin yang mungkin bukan anggota itu bisa ikut latihan. Bisa. Bisa juga. Oh iya. Kalau latihan itu yang jadi sensei, yang jadi mengajar ya. Nah, saya pernah dulu karate juga sebenarnya. Saya pernah karate. Panggilnya sensei, betul kan? Iya. Ya. Itu yang jadi senseinya itu siapa yang latih? Yang latih itu yang kami juga. Oh iya ya. Ya, tapi yang memang sudah sabuk hitam. Oh iya sabuk ya. Ada sistem sabuknya ya kalau karate. Jadi harus yang sabuk hitam. Kalau Nisa sendiri sudah sabuk apa? Saya sendiri dan satu. Apa itu dan sabuk hitam? Oh, berarti sensei ini. Iya. Kalau Ikip tadi Aduh, saya sabukku masih rendah. biar lagi sabuk apa? Saya sekarang Q5 jadi Q5 sabuk hijau. Sabuk hijau. Itu berapa tingkat kalau mau ke hitam? Kan ada beberapa pembagian Q. Nah, dari Q10 itu sabuk putih dan kemudian sampai Q1 itu sabuk coklat. Dan Q1 untuk itu tinggal satu tahap untuk menuju ke sabuk hitam. Nah, lompat ke dan satu sekarang Sensei Nisa. Sensei, saya panggil Sensei Nisa saja. Oh, jadi banyak tahapnya ya kalau mau jadi sensei. Wah, berarti Nisa sudah lewati semua. Sudah. Udah di umur yang sangat belia ini vlog. Kalau Kak Angelita sendiri bagaimana? Sudah sabuk 5. Sabuk biru. Sabuk biru itu kapan sampai hitam, berapa tahap? Sebenarnya masih ada lagi biru 2, baru Oh, 2 tahap. coklat 1, lalu coklat 2, baru bisa lanjut hitam. Lanjut hitam lagi Masih ya. bagus sih. Ya, semoga saya doakan Ikip sama Kak Angelita bisa jadi sensei lagi, sensei Angelita dan sensei Ikip. Oke. Jadi kalau ini ya, kalau saya lihat di karate di Indonesia itu kan banyak cabangnya. Kayak apa? Banyak kayak ada yang Inkanas, ada yang Inkaido apa? Black Panther apa? Kalau di UKM Karate itu bagaimana? Dia umum kah atau mengikut satu? Jadi di UKM Karate itu kayak apa ya? Basisnya itu kayak dia lemkari.
Lemkari. Lemkari. Oh, Cuma iya, iya. kalau yang dari luar misalnya ada mahasiswa yang beda perguruannya sama Lemkari itu enggak apa-apa, kita terima. Kenapa sih mau jadi pengurus dan memegang sebagai jabatannya ketua umum ya, ketua umum di UKM Karate itu apa sih motivasinya? Sama seperti Reski, jadi saya tuh dari kecil sudah ikut karate. Oh, dari sejak umur 5 berapa? tahun. Wah, Jadi astaga. karena ruang lingkup saya tuh karateka semua. Oh, maksudnya keluarganya. Ya. Oh, iya iya iya. Jadi dari situ mungkin SD ya saya ikut pertandingan. Nah dari situ kan saya bisa kasih bangga orang tuaku, ini loh saya bisa berprestasi. Kemudian lanjut SMP, SMA begitu juga sampai kuliah saya masuk di Poltek. Oh saya tahu kebetulan senior saya yang ada di UKM Karate ini ternyata teman latihan saya. Oh iya. Ya, salah satu ranting. Iya iya iya. Oh saya mau masuk ini karena memang passion saya. Memang Gitu. sudah Iya sudah lebih terus lama dari ikut tadi. Makanya masuk saya panggil dia sensei. Oh, iya. masuk di UKM Karate nyaman. Nyaman. Dan itu kan Nisa sekarang sudah memegang ketua, sebagai jabatan ketua itu menjadi tantangan tersendiri, apalagi harus berdampingan dengan tugas-tugas ya di kuliah. Bagaimana cara manage waktunya kalau dari Nisa sendiri? Itu saya juga memprioritaskan yang mana yang lebih penting dulu. Kalau ya, Tugasnya saya kasih selesai dulu. Terus nanti kalau ada waktu senggang saya pikir lagi UKM ku. Bagaimana ini UKM ku ke depannya? Bagaimana ini adik-adik yang lain ini supaya tetap latihan terus. ya karena itu menjadi salah satu tanggung jawab juga ya sebagai Iya. ketua. Selain kita pikir diri kita sendiri, kita juga pikir juga UKM ku bagaimana? UKM-nya bagaimana adik-adikku ini kodong gitu. Gitu jadi ketua. Jadi ada suka dukanya dan semua itu benefitnya tuh kembali ke diri kita sendiri. Oke. Terakhir, kalau misal setiap organisasi itu kan ada motonya. Nah, itu. Ya. Misalnya UKM bla bla. Ya. Kalau UKM Karate sendiri bagaimana motonya? Saya mau saja yang sih paling keras suara. Iya. Jamin dulu berteriak. Maksudku apa motonya maksudku? Apa lagi namanya ini? Salam karateka. OS. OS. OS itu apa sih? Bahasa Jepang ya? Iya. Apa? Pantang menyerah. Oh, jadi kalau bisa saya bilang salam apa? Salam karate. Salam karateka. Salam karateka. Salam karateka. OS. Saya ulangin satu kali. Harus dekat-dekat ini. Gemparkan ini. Oke. 1 2 3. Salam karateka. OS. Oke, terima kasih buat UKM Karate Ya. PNUP sudah datang ke Alumni Bicara Podcast. Selamat malam. Malam.